ain't right, and we know it. Be out of sight when I'm finished with this cup of coffee. It's the last time we'll be golden. Don't wanna cry. I don't know where to go, but I'm growing. And we'll say we'll stay in touch, but we won't. And we're just staying 'cause we're scared to be lonely. But we both know this trip's sinking slowly. Don't wanna see you, wanna kiss you, wanna love you, but I don't wanna say bye, don't wanna say bye. I got my reasons, but I get caught in my feelings, and I don't wanna say bye, don't wanna say bye bye. I don't wanna say bye bye. I don't wanna say bye. I got my reasons, but I get caught in my feelings, and I don't wanna say bye, don't wanna say bye bye. Ini satu penghargaan buat kalian bahwa di kita itu ada sebuah perpustakaan yang namanya adalah Pusat Beliau, dan di Indonesia cuma dua itu, Bung Karno dan Bung Hatta. Jadi kebetulan untuk wilayahnya sendiri kita memiliki strategis, jadi berkaitan dengan makam. Jadi kepada kita tahu sendiri bahwa perpustakaannya itu orang yang berziarah ke makam biasanya seperti semacam perpustakaan. Alhamdulillah tentunya bahwa Bung Karno itu jangan hanya dilihat dari apinya bersinar-sinar, tapi warisilah apinya, dan apinya Bung Karno ada di perpustakaan seperti ini. Seperti kita berusaha menjadi setelah kalian melalui layanan telepon, kita berikan buku informasi tentang yang kalian baca, itu masih salah satunya ilmu yang bisa dikasih di sana. Jadi ketika ini bayu bersambut, akhirnya banyak tokoh-tokoh nasional yang mengiyakan waktu itu. Oke lah, iya, Rocong bagus perpustakaan. Ada yang menghibahkan lahannya, lahan terbesar di sini, namanya almarhum Bapak Pamurah Harjo. Dia adalah tokoh besar. Itu menghibahkan. Akhirnya ada beberapa rumah yang bisa dibebaskan. Akhirnya bisa dibangunlah perpustakaan. Jadi perpustakaannya diresmikan 3 Juli 2004 oleh Presiden Megawati Soekarno Putri. Kebetulan beliau adalah putri dari Bung Karno. Itu nama besar Bung Karno. Terus apa kalian lihat nanti perpustakaan Bung Karno modelnya seperti apa sih bangunannya? Tanya, yuk. Berapa? Ya, seperti apa? Bangunannya tadi? Bangunannya seperti ini. Tadi kan di bawah beli ada. Ini ada. Iya. Tanya kan dijelasan nggak di bawah? Nah, nanti biar minta dijelasan di sana nanti ada. Di Jadi, museum. Desain bangunannya itu adalah menggunakan model atau desain mengalami bangunan besar dari kerajaan Candi Senang. Saran. Jadi ketika kalian mau ke parkir, itu ada model yang ini model berubah. Ya. Jadi kalau kita tahu bahwa Penataran adalah candi istilahnya candi terbesar di Jawa Timur. Kebetulan dia juga menyimpan perabuan dari Raden Wijaya yang mendirikan kerajaan Majapahit, dan posisinya ada di itu konsepnya. Terus yang mendesain bangunan ini siapa? Ini adalah yang mendesain adalah namanya Bapak Baskoro Tejo. Beliau adalah arsitek dari ITB, Institut Teknologi Bandung. Kalau kita tahu bahwa Bung Karno untuk gelar civil engineer-nya itu juga berasal dari ITB. Dulu namanya bukan ITB, tapi teknik Civil School bahasa Belanda. Teknik sipilnya beliau dari ITB. Jadi pas Barat mau ITB, namanya Pak Baskoro juga alumninya Bung Karno. Konsep bangunannya menggunakan inspirasi dari Candi Penataran, juga semuanya pakai kotak-kotak menggunakan dinding batu alam. Konsep yang dibangun ini itu adalah konsep untuk bagaimana agama Hindu, untuk menghargai jasa Sang Proklama terhadap agama Hindu. Itu raja posisinya di atas, makanya bangunannya ditaruh di bawah, tidak boleh untuk di atas Terus tentunya di sini tidak lepas dari filosofi apa yang ada di kata Bung Karno.
Jadi kalau kalian tahu Bung Karno itu dilahirkan kapan? Nah, coba bisa tanya tanggal berapa di 21. Kan kita baca nih, harus baca. Yo. Karena yang di sini tentang Bung Karno tentu yang tak jual ya tentang Bung Karno, makanya tak tanyakan tentang Bung Karno. Ayo, gimana? Iya. Nggak kalian tahu? Kan misalnya, ya bener nggak kita omongin? Jadi kalau kita tahu Bung Karno dilahirkan di Surabaya tanggal 6 Juni Oh, 6 Juni malah. 1901. Oh, 6 Juni. Meninggal di Jakarta di tanggal 21 Juni 1970. Berarti usia berapa tahun? 21. Oh, ya meninggalnya. 69 tahun. Di mana letak penanggalan itu ditanamkan atau dipasang di bangunan ini? Oh, lalu cerita. Itu tugasnya pustakawan salah satunya seperti itu. Nanti ketika kamu di sekolah, jam 5 tahu dong pustakawan. Ini sekolahku MI Bapung ini didirikan atas prakarsa ini tahun sekian oleh Pak Yai Sopo, oleh Pak Sopo, atau kita di sini jadi loh. Dulu dibangun dasarnya apa, bisnisnya tentang apa, kan harus tahu. Sama. Sebenarnya nama besar Bung Karno di sini nanti akan dituangkan dalam bentuk bangunan di sini. Nah, tadi ketika adik masuk dari selatan ke utara, itu lihat nggak pilar-pilar dari sini kelihatan pilar-pilarnya nggak? Iya. Nah, Itu pilar. nah, nanti nggak percaya coba dihitung, pustakawan harus membuktikan. Bisa baca harus membuktikan. Benar nggak apa yang saya katakan tadi? Jadi kalau kamu hitung dari selatan sampai utara, itu jumlah dari pilar itu adalah 21 pilar. Berarti tadi tanggal apa? Tanggal kematian. Nah, tanggal wafatnya beliau. Wafatnya. Dengan ketinggian 6 meter. Berarti melambangkan apa? Tanggal lahir. Tanggal lahir, bulan lahir, dan bulan wafat. Wafat. Terus yang kedua, kalau kita tahu bahwa Bung Karno dikatakan sebagai proklamator, ini apa berarti? Namanya juga proklamator, berarti yang memproklamasi. Masikan. Nah, tanggal kemerdekaan Indonesia apa enggak? 17 Agustus. Hacut, selasa sekolah kita. 17 Agustus 45. 45. Jadi gimana kalau letak simbol dari 17 Agustus 1945 yang ada di depan kita? Nanti kalau ada dia mau naik ke makam, bisa itu kan ada tanggal. Nah itu coba itu jumlahnya 17. 17. Itu melambangkan tanggal dari kemerdekaan. Bulan 8 itu patung Bung Karno. dari Pak Bisdarka, dia adalah seniman patung dari Jogja. Itu beratnya adalah 8 kuintal. 45 disebutkan di mana? Jarak antar pilar. Oh, Itu adalah 4,5 meter. hebat sekali. Terus rel sebelah timur itu panjangnya 45 meter dengan berat 45 kuintal. Berarti bangunan ini semua mengandung filosofi ya. Mengandung filosofi semua. Nggak tahu toh? Ya, baru tahu sekarang. Alhamdulillah. Makanya itu. Jadi seorang pustakawan, seorang calon pustakawan, ya siapa tahu nanti bisa gabung dengan kita. Oh ternyata dari semua adik-adik mahasiswa yang di sini yang pernah mengaji banyak jadi bergabung di kita sebagai pustakawan. Buku dari pinjaman dari sini. Nanti Ya. ketika ditata ini cuma standarnya berapa senti, sepakati dari terus. Tadi ada Sultan Syahrir, banyak ya tokoh-tokoh pahlawan yang waktu itu membantu kemerdekaan, proses kemerdekaan Indonesia. Jadi di sini ada buku-buku tentang itu, mungkin biografinya, terus kemudian tentang kemerdekaan ya, kemerdekaan Indonesia sendiri, tentang proklamasi ada bukunya di sini. Jadi adik-adik mungkin nanti kalau butuh referensi tentang sejarah Indonesia atau sejarah kemerdekaan Indonesia,
bisa belajar di sini. Gitu. Jadi kalau di sini itu beda dengan yang di atas. Jadi begini, dalam layanan perpustakaan itu ada dua sistem, yang namanya open access, satunya close access. Open access tentu saja sistemnya terbuka, seperti yang di lantai 2, bisa ambil buku sendiri, kemudian bisa pinjam dibawa pulang. Nah, itu namanya open access. Kemudian kalau yang di sini, ini sementara masih belum bisa dipinjam untuk dibawa pulang. Jadi hanya baca di tempat. Karena apa? Mungkin fisik buku ya, fisik buku-buku tentang Bung Karno itu banyak yang sudah rapuh, langka seperti itu. Jadi kami harus hati-hati untuk melayankannya, untuk membaca gitu ya. Kemudian tadi pengenalan tentang ini ya, sistem layanan ya tadi. Kalau yang di sekolahnya adik-adik MTS Ma'arif apa? Terbuka ya. Jadi boleh ngambil buku Dira, bisa pinjam. Durasinya berapa lama ya? Penghargaan yang diterima oleh Bung Karno dari beberapa universitas atau perguruan tinggi di seluruh dunia. Jadi ada 26 ini daftarnya, ada 26 yang diterima Bung Karno semasa menjadi presiden. 19 itu dari luar negeri, perguruan tinggi luar negeri. Yang 7 dari dalam negeri. Nah, ini contoh-contoh piagam yang diterima oleh beliau. Ya. Boleh tahu kalau yang di perpustakaan MTS koleksinya tentang apa saja bukunya? Siapa yang bisa menjelaskan?